Dukun itu sudah dipukuli, diseret, bahkan kepalanya hampir hancur. Tapi dia masih tertawa. Warga yakin semuanya sudah selesai. Sampai 3 hari kemudian, kuburannya kosong. Dan setiap tengah malam, terdengar lolongan anjing dari balik kabut merbabu. Dukun ini sudah dibunuh warga, tapi bangkit jadi asu baung. Tahun 2004, di sebuah desa kecil, di lereng Gunung Merbabu, udara selalu dingin. Bahkan saat matahari sedang tinggi-tingginya, angin gunung berembus pelan, tapi menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan pinus. Kabut sering turun lebih cepat dari senja, merayap perlahan dari balik pepohonan, menelan rame-rama warga satu persatu. Seolah gunung itu sendiri punya niat menyembunyikan sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Yadi pulang ke desa itu setelah hampir 3 tahun mondok di pesantren. Bus tua yang dia tumpangi berhenti di pertigaan desa dengan suara rem melengking, lalu pergi meninggalkannya bersama 2 tas lusuh dan ransel di punggung. Liburan semester seharusnya jadi waktu paling tenang buat dia tidur sampai siang, makan masakan ibu yang selalu dia rindukan, lalu sore hari bantu bapaknya di sawah, sambil bercanda dengan tetangga. Tapi sejak pertama kali telapak kakinya menginjak tanah desa, perasaan Yadi sudah gak enak. Dadanya terasa sempit, seperti ada yang menekan dari dalam. Desanya terasa beda. Rumah-rumah masih berdiri di tempat yang sama, jalan setapak masih berlumpur, dan suara ayam masih bersahut-sahutan. Setiap Haji, tapi ada sesuatu yang hilang, atau mungkin ada sesuatu yang baru tumbuh diam-diam. Orang-orang yang berpapasan dengannya hanya mengangguk singkat. Senyumnya tipis dan cepat hilang. Kalaupun mereka ngobrol di depan warung atau di teras rumah, suara mereka selalu dikecilkan, seperti takut ada yang mendengar. Setiap kali nama Ki Jaka disebut, obrolan langsung berhenti. Ada yang pura-pura batuk, ada yang buru-buru masuk rumah, ada juga yang langsung mengganti topik dengan suara gemetar. Yadi mulai sadar, nama itu bukan sekadar nama orang, nama itu seperti pantangan. Ki Jaka adalah dukun paling sakti di desa itu. Sejak Yadi kecil, nama Ki Jaka sudah sering dia dengar. Orang sakit datang ke rumahnya, orang susah rezeki minta bantuan, sawah gagal panen minta dibukakan jalan. Bahkan pejabat desa pun segan dan selalu menundukkan kepala kalau lewat depan rumahnya. Rumah Ki Jaka terletak di pinggir desa, dekat hutan kecil yang berbatasan langsung dengan lereng gunung. Rumah kayu tua itu jarang terlihat sepi. Siang malam selalu ada orang keluar masuk. Katanya, Ki Jaka punya ilmu asu baung, ilmu hitam tingkat tinggi yang diturunkan turun-temurun. Ilmu itu bisa bikin seseorang kebal, panjang umur, dan ditakuti makhluk halus. Tapi bayarannya juga nggak main-main. Awalnya Yadi nggak terlalu mikirin semua itu. Dia pikir mungkin ini cuma gosip orang kampung yang dibesar-besarkan. Sampai suatu malam, saat hujan rintik turun dan listrik desa padam, seseorang mengetuk jendela kamarnya pelan-pelan. Ketukan itu pelan, tapi teratur, bikin bulu kuduk berdiri. Begitu jendela dibuka, Gardo berdiri di luar dengan wajah pucat. Baju kaosnya basah oleh hujan dan keringat. Matanya melirik ke kanan dan kiri sebelum dia masuk ke kamar Yadi. Di belakang, Rama Ki Jaka, ada perempuan nangis, bisik Gardo. Suaranya hampir gak keluar. Yadi mengernyit. Nangis kenapa? Gardo menelan ludah. Katanya, hamil, padahal gak punya suami. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan dingin. Yadi ingin tertawa, menganggapnya bercanda, tapi wajah Gardo sama sekali gak menunjukkan ekspresi bercanda. Malam itu, Gardo bercerita panjang tentang seorang janda muda yang tiba-tiba hamil setelah berobat ke Ki Jaka, tentang gadis belasan tahun yang dipaksa orang tuanya disembuhkan secara khusus karena sering kesurupan. Lalu beberapa bulan kemudian, perutnya membesar. Awalnya, warga menutup mata. Mereka takut
Mereka malu, mereka nggak mau percaya. Tapi, satu kasus jadi dua jadi 5. Dan jumlah itu terus bertambah. Pelan-pelan, warga mulai sadar. Hampir semua perempuan itu pernah diobati langsung oleh Ki Jaka, sendirian, tengah malam, tanpa saksi, tanpa keluarga yang mendampingi. Dan setiap kali ditanya, Ki Jaka hanya tersenyum sambil berkata bahwa semua itu bagian dari proses penyembuhan. Ilmu tinggi memang butuh pengorbanan, katanya. Desa mulai panas. Bisik-bisik berubah jadi tuduhan. Tuduhan berubah jadi amarah. Pak Kades berusaha menenangkan warga lewat pertemuan desa. Bilang semuanya harus diselesaikan dengan kepala dingin. Dia bilang, jangan sampai desa ini tercoreng oleh tindakan gegabah. Tapi kata-katanya tenggelam oleh emosi warga yang sudah lama dipendam. Kemarahan di desa kecil itu seperti api di tumpukan jerami kering. Sekali tersulut, susah dipadamkan. Malam itu, hujan turun deras. Langit gelap, tanpa bintang. Yadi berdiri di depan rumahnya, melihat warga berbandong-bandong menuju lapangan desa. Ada yang membawa kayu, ada yang menggenggam besi, ada pula yang menenteng tali. Wajah-wajah yang dia kenal sejak kecil berubah keras, rahang mengeras, mata penuh amarah. Nama Ki Jaka diteriakan bukan lagi dengan hormat, tapi dengan makian dan sumpah serapah. Di tengah gemuruh hujan dan teriakan, jantung Yadi berdegup semakin kencang. Dia tahu, malam itu bukan sekadar pelampiasan emosi. Ada sesuatu yang akan pecah, sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Dan disitulah tragedi itu dimulai. Ki Jaka diseret ke lapangan desa seperti binatang buruan. Tali kasar melilit leher dan tangannya, membuat tubuhnya terseret di tanah becek yang bercampur lumpur dan darah. Warga berteriak bersahut-sahutan. Hujan turun makin deras seolah ikut menambah kekacauan. Saat tubuh Ki Jaka dihentakkan ke tiang gawang, suara benturan terdengar berat. Tangannya diikat kuat, simpul tali ditarik sampai kulitnya terkelupas. Darah sudah mengalir dari pelipisnya, mengalir ke pipi dan dagu, menetes ke tanah. Tapi matanya masih hidup, terlalu hidup untuk orang yang harusnya sudah mati berkali-kali. Tatapan itu bukan tatapan orang ketakutan. Tatapan itu dingin, tenang, bahkan seperti menikmati. Kayu menghantam tulangnya tanpa ampun. Suara duk berulang kali terdengar, diikuti jeritan amarah. Besi mendarat di kepalanya, membuat darah memuncrat. Ada yang menendang perutnya, ada yang menghantam punggungnya, ada juga yang meludahi wajahnya sambil memaki. Di antara hujan dan teriakan, Ki Jaka terbatuk keras. Darah keluar dari mulutnya, tapi tubuhnya masih bergerak, masih bernapas. Meset, hidup. Amarah warga makin menjadi. Seseorang mengikat kaki Ki Jaka ke sepeda motor. Mesin digeber, tali ditarik. Tubuh Ki Jaka terseret di tanah becek. Kepalanya menghantam batu dan lubang. Jeritan ngeri bercampur sorak-sorai. Tapi saat sepeda motor berhenti dan tubuh Ki Jaka tergeletak tak bergerak, harapan itu langsung pupus. Ki Jaka tertawa. Tertawa pelan, serak, sambil batuk darah. Suara tawa itu bikin lapangan desa mendadak sunyi. Tawa yang bukan tawa orang sekarat, tapi tawa orang yang tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Wajahnya remuk, tulangnya terlihat aneh, tapi mulutnya masih bisa tersenyum. Matanya berkilat, menatap satu persatu warga seolah menghafal wajah mereka. Yadi berdiri kaku di pinggir lapangan. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Dia ingin menutup mata, tapi tubuhnya tidak mau. Semua yang dia lihat malam itu seperti mimpi buruk yang diputar terlalu pelan. Di tengah kekacauan itu, Mbah Buyut mendekat. Tubuh orang tua itu gemetar. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya pucat, seperti kehilangan darah. Mbah Buyut menunduk mendekat ke telinga Yadi.
dan berbisik dengan suara gemetar, hampir tenggelam oleh hujan. Selama cincin itu masih di jarinya, dia nggak bakal mati. Yadi menoleh cepat. Pandangannya mengikuti arah tatapan Mbah Buyut ke tangan Ki Jaka. Di jari tangan yang kotor oleh lumpur dan darah, terpasang sebuah cincin hitam kusam. Ukirannya aneh, berlekuk seperti taring anjing yang saling mengunci. Cincin itu terlihat tua, tapi auranya terasa berat. Yadi merasakan tengkuknya merinding hanya dengan menatapnya. Tanpa pikir panjang, Yadi menerobos kerumunan. Beberapa orang berteriak, mengira Yadi ingin menghalangi. Tapi saat semua orang sibuk melampiaskan amarah, Yadi sudah berada tepat di depan Ki Jaka. Bau darah dan tanah basah menusuk hidungnya. Ki Jaka menatap Yadi dan tersenyum. Senyum tipis yang membuat perut Yadi mual. Dengan tangan gemetar, Yadi menggenggam jari Ki Jaka dan menarik cincin itu sekuat tenaga. Detik itu juga, tawa Ki Jaka berhenti. Matanya melotot, mulutnya terbuka, seperti ingin berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Tubuhnya kejang hebat, punggungnya melengkung, urat-urat di lehernya menonjol. Dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Lalu tubuh itu ambruk seperti boneka rusak, jatuh tak bernyawa ke tanah. Warga terdiam sepersekian detik. Lalu sorak-sorai meledak. Ada yang bersujud, ada yang menangis lega, ada yang berteriak memaki untuk terakhir kalinya. Tapi Yadi justru berdiri terpaku. Seluruh tubuhnya dingin, bukan karena hujan, karena dia melihat sesuatu keluar dari tubuh Ki Jaka. Bukan bayangan, bukan asap biasa, sesuatu yang hitam, besar, dan bergerak cepat. Bentuknya samar, tapi jelas, seperti anjing raksasa dengan punggung bungkuk. Makhluk itu melompat dari tubuh Ki Jaka, menghilang di antara hujan dan kegelapan, berlari menuju hutan di pinggir desa. Saat makhluk itu pergi, angin berembus kencang, membuat obor-obor warga hampir padam. Jenazah Ki Jaka akhirnya dikuburkan keesokan harinya. Tidak ada doa panjang, tidak ada ritual. Hanya lubang tanah yang digali cepat, tubuh yang dilempar begitu saja, lalu ditutup seadanya. Beberapa warga bahkan meludahi tanah kuburan sebelum pergi. Semua orang ingin cepat pulang, seolah kuburan itu membawa penyakit. 3 hari kemudian, kuburnya kosong. Tanahnya ambles dari dalam, tidak ada bekas galian, tidak ada jejak kaki. Peti kayu yang dipakai pun hilang. Berita itu menyebar cepat dan membuat desa kembali gemetar. Dan sejak malam itu, desa tak pernah lagi benar-benar gelap. Setiap tengah malam, terdengar lolongan asu bau, panjang, melengking. Kadang terdengar dekat sekali, seolah makhluk itu berdiri tepat di balik dinding rumah warga. Anjing-anjing desa menyala ketakutan. Lalu dia mendadak. Satu persatu, orang mulai sakit. Ardi kerasukan saat sholat Isya. Tubuhnya menjerit dan menirukan suara anjing. Pak Kades melihat sosok setengah manusia, setengah anjing, berdiri di halaman rumahnya, menatap jendela kamar dengan mata merah menyala. Dan yang paling parah, makhluk itu mulai sering muncul di dekat Faras, adik angkat Yadi. Setiap kali Faras sendirian, bau amis dan suara napas berat selalu muncul. Mas Diato akhirnya bicara jujur. Dengan wajah muram, Faras punya darah titisan lama, darah suci, dan Ki Jaka butuh itu buat hidup selamanya. Kalimat itu menggantung di udara, lebih berat dari hujan malam itu. Malam itu, angin bertiup aneh, tidak kencang, tapi berat, seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat. Lampu-lampu rumah berkedip satu persatu, lalu padam, hampir bersamaan. Di dalam rumah Yadi, Faras mendadak terjatuh dari kursinya. Tubuhnya kejang, napasnya memburu, dan matanya terbuka lebar. Tatapannya berubah tajam, dingin, seperti bukan milik manusia. Saat mulutnya terbuka, suara yang keluar bukan lagi suara Faras. Suara itu dalam, berat, dan serak. Seperti 2 suara bertumpuk jadi satu. Yadi langsung berlutut di sampingnya.
mencoba memanggil nama Faras berkali-kali. Tapi Faras justru tertawa pelan, tawa yang membuat dada Yadi terasa diremas. Bau amis memenuhi ruangan, bercampur aroma tanah basah, seolah lantai rumah berubah jadi tanah kuburan. Di luar, anjing-anjing melolong bersahut-sahutan. Mas Deco datang tergesa, diikuti Aryo dan Ki Darmono. Wajah mereka tegang, tapi tidak terkejut. Seakan semua ini sudah mereka duga sejak awal. Tanpa banyak bicara, mereka segera menyuruh Yadi menjauh sedikit. Mas Deco menggelar kain putih di lantai. Ki Darmono menaburkan bunga dan garam kasar di sekeliling Faras. Sementara Aryo berdiri di sisi Kepila, memegang sebuah bungkusan kain tua yang diikat kuat. Mereka membentuk lingkaran doa. Yadi ikut bergabung, meski tangannya gemetar dan tenggorokannya kering. Bacaan ayat mulai dilantunkan, pelan tapi tegas. Mantra-mantra tua menyusul. Bahasanya asing di telinga Yadi, tapi setiap suku katanya terasa berat, menekan udara di sekeliling. Semakin lama, ruangan terasa menyempit. Dinding seperti menjauh, lantai terasa bergetar halus. Tiba-tiba, pandangan Yadi gelap. Bukan pingsan, tapi seperti tirai ditarik paksa dari matanya. Saat penglihatannya kembali, dia tidak lagi berada di dalam rumah. Mereka berdiri di tempat asing, luas dan gelap, dengan tanah hitam yang retak-retak. Langit di atas berwarna merah kelam, seperti senja yang tak pernah selesai. Udara panas dan bau besi memenuhi hidung. Mereka telah masuk ke dimensi lain. Di hadapan mereka, Ki Jaka berdiri. Tubuhnya masih berbentuk manusia, tapi kepalanya telah berubah jadi kepala anjing raksasa. Rahangnya panjang, taringnya menonjol, dan liurnya menetes ke tanah, menguap seperti asap. Matanya merah menyala, penuh kebencian dan keinginan yang belum terpenuhi. Di sekelilingnya, perewangan berdiri melingkar. Bentuk mereka tidak utuh, hitam dan berlekuk, menjerit tanpa mulut, mengeluarkan suara melengking yang membuat telinga nyeri. Ki Jaka melangkah maju satu langkah. Tanah bergetar, suaranya bergema di segala arah. Dia menyebut nama Faras berulang kali, memanggil dengan nada lapar. Tubuh Faras bergetar hebat, lalu cahaya putih muncul dari dadanya. Awalnya kecil, lalu semakin terang. Cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya, membuat perewangan menjerit kesakitan. Faras berubah. Saat cahaya meredup, sosok yang berdiri di sana bukan lagi gadis desa yang lemah. Faras menjelma satria wanita dengan pakaian bercahaya. Rambutnya tergerai, matanya tenang, tapi mematikan. Aura hangat menyebar, menahan tekanan gelap di sekeliling. Yadi hampir tidak mengenali wajah adik angkatnya, tapi hatinya tahu itu masih Faras. Aryo membuka bungkusan kain tua. Di dalamnya terbaring pusaka Arjuna Jeller. Bilahnya berkilau redup, penuh ukiran halus yang berdenyut pelan saat doa dilantunkan. Aryo mengangkat pusaka itu dengan kedua tangan. Wajahnya berkeringat, napasnya berat. Mas Deco dan Ki Darmono memperkuat lingkaran doa. Suara mereka meninggi, menggema di dimensi itu. Ki Jaka mengaum, lalu melompat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Perewangan menyerbu dari segala arah. Angin hitam menerjang, membuat Yadi terlempar dan jatuh berlutut. Rasa dingin dan panas bercampur di tubuhnya. Dia memejamkan mata, terus berdoa sekuat yang dia bisa. Aryo melangkah maju. Satu tebasan doa dilepaskan. Bila Arjuna Jeller membelah udara, meninggalkan jejak cahaya. Tebasan itu menghantam dada Asubaung tepat di tengah. Suara benturan menggema seperti petir. Ki Jaka terhuyung, tubuhnya bergetar hebat. Dari dadanya keluar cahaya hitam dan putih yang saling bertabrakan. Ki Jaka menjerit, bukan dengan suara anjing, tapi suara manusia yang menyesal, penuh sakit dan ketakutan. Dalam jeritannya
Terdengar nama-nama yang pernah dia korbankan, doa-doa yang dia langgar, dan janji-janji yang dia khianati. Perewangan di sekelilingnya terbakar cahaya. Satu persatu, lenyap menjadi abu. Mas Deaco melantunkan doa terakhir. Ki Darmono menancapkan tongkatnya ke tanah. Faras mengangkat tangannya. Cahaya putih memancar semakin terang, menelan sosok Asu Baung sepenuhnya. Dunia bergetar hebat, lalu gelap. Yadi terbatuk keras. Saat kesadarannya kembali, dia berada di depan makam Ki Jaka. Kuburan yang sebelumnya kosong, kini kembali utuh. Tanahnya basah, dan bau busuk menyengat. Di dalamnya, tubuh Ki Jaka terbaring, membusuk. Tidak bergerak, tidak bernapas. Kali ini, benar-benar mati. Doa dibacakan dengan khusyuk. Tanah ditutup rapat. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, hanya suara isak tertahan dan angin gunung yang kembali dingin. Desa perlahan tenang. Malam kembali gelap tanpa lolongan. Anjing-anjing berhenti menyalak. Warga mulai berani keluar rumah. Tapi Adit, semua ini tidak benar-benar selesai. Ilmu hitam tidak pernah benar-benar mati. Dia hanya menunggu dilupakan. Dan sampai hari ini, setiap kali kabut turun terlalu cepat di lereng Merbabu, warga masih menutup pintu lebih awal. Takut kalau lolongan itu terdengar lagi. Dan cerita pun tamat.